itu semuanya harus bisa masak rendang. Konon katanya Pak, cerita legenda dulu itu adalah tapak seorang raja Pak. Anugerah Pesona Indonesia adalah sebuah kegiatan yang memiliki dampak positif untuk perkembangan pariwisata di seluruh daerah di Indonesia. Selain dibawa pulang sebagai oleh-oleh, apakah wisatawan bisa melihat proses pembuatannya Pak di sana? Oke Pak Haji, silakan. Iya Pak Haji. Jawab. Bisa. Boleh enggak ini Pak Haji? Pak Haji, kalau mau lihat ke rumahnya bisa nggak bikinnya? Bisa ya. Ya. Bahkan ini tadi saya dikasih tahu sedang mengerjakan beduk dengan ukuran besar ini Pak Haji. Apa? Kemarin kan baru Ada pesanan beduk. baru bikin beduk yang gedenya 1,60 meter. Wow. Garis tengahnya 1,60 meter itu kayu utuh. Kayu apa Pak itu? Itu kayu terbesi. Kayu terbesi. Oh, makin tua makin kuat berarti ya kalau pakai kayu besi ya. Itu diperkirakan umur kayu itu 650 tahun. Wow. Hebat. Silakan nanti Mas Edi, Mbak Leni bisa nanti lihat prosesnya dari mulai bahan bakunya, kemudian sampai dengan proses finishingnya seperti apa. Ini dekat kok dari display yang kita lihat ini di rumah Mas Edi. Di kompleks tadi ya Pak ya? Tokonya kan namanya Toko Mantep, Kadilangu itu. Kadilangu. Dekat dengan kompleks makam Sunan Kalijaga. Satu kompleks Sunan Kalijaga. Bapak, sebelum kami lihat sendiri proses pembuatannya, Bapak boleh nggak ceritakan proses pembuatannya beduk dan rebana itu secara singkat saja, proses dari tahapan ke tahapan sampai siap dijual? Itu Pak ya, yang pertama cari kulit yang sesuai dengan kayunya. Umpama rebana yang ukuran 30, itu persediaan kulit saya itu harus paling tidak itu 5. Jadi cari yang cocok loh, yang setel. Jadi umpama 3 kok kulitnya harus 5, maksudnya bisa setel. Tebal tipisnya sama masaknya itu harus sama. Pres-presannya itu harus sama. Jadi kekuatan umpama kulit seperti ini kekuatan kira-kira sekian tahun, umpama diinjak-injak itu bobot sekian kilo, kira-kira kekuatan kulit itu berapa tahun, itu ada rumusnya Pak. Oh. Pakai rumus atau tebak-tebak Pak biasanya? Biasa kan kalau udah sering bikin feeling gitu. Ya feeling di sana. Oke. Kalau kulit kerbau itu kan, kalau yang depan saya ini kan ada beduk yang 1,50 meter, yang pesanan bersih ini 150 cm. Itu kulitnya saya carikan yang kulit betina yang nggak pernah sakit dari kecil sampai tua. Betina yang nggak pernah disakitin jantan lah ya Pak ya hatinya. Kalau jantan itu suaranya kacau, nggak bisa nyaring. Oh gitu. Oh, bebal kali jantannya Pak. Kalau betina kan suaranya kan bisa menggema itu loh. Oh, ya biasa di rumah paling cerewet juga Pak yang betina. Berarti the power of betina ya Pak? Oh iya Pak, kalau sekarang kan udah zaman digital nih, banyak online. Kalau Pak Haji Mustafa udah bertransformasi ke sana juga kah? Ada bikin kayak Shopee atau e-commerce gitu? Itu yang masalah ngurusi itu anak-anak saya Pak, Mbak. Oh, saya kan nggak mudeng. Tapi udah sudah ini ya dibantu. generasi berikutnya ya Pak ya nanti.
Saya nggak bisa WA-an, nggak bisa anu lah, nggak bisa SMS, nggak bisa. Saya ngurusi anak-anak generasi Iya, Pak. setelah saya. Untungnya putra-putra Bapak ini berkenan dan mau Pak ya meneruskan kata Bapak. Alhamdulillah. Nggak Iya. boleh Saya mati. dorong supaya bisa meneruskan lah perjuangan orang-orang tua. Nah, Iya, soalnya ini melestarikan udah budaya. jadi. Iya, soalnya kayaknya Pak Haji Mustafa ini usahanya udah jadi identitas Kota Demak ya, karena kan udah yang paling tua, kualitasnya juga udah yang go internasional. Jadi kalau nggak ada yang nerusin tuh kayak kehilangan Sayang. sejarah gitu ya Pak ya. Jangan sampai kayak gitu. Kalau dari Dinas sendiri Pak, ada nggak pelatihan biar semakin banyak pemuda-pemuda yang makin suka misalnya bermain rebana atau bagaimana pelatihan ini membuatnya? Kalau membuat yang anu itu yang mempelajari istilahnya ilmunya ditukar ke sana-sana gitu anu ya bekas karyawan. Jadi karyawan dia itu apa tuh istilahnya memberi pelajaran sama orang-orang lain, tapi masalah mutu itu ada rahasianya. Saya anu enggak saya Nggak bagikan. Ikan Pak ya. cuma Rahasia cuma perusahaan. tahu lah gitu. Rahasia dapur ya Pak, jangan. Rahasia perusahaan itu enggak saya anu sampaikan. Itulah yang menyebabkan rebana dan beduk produksi Bapak ini tetap unggul dibanding rebana beduk dari kota-kota lain. Itu semua Baik, kan Pak. yang saya jaga. Ya, betul sekali. Baik ke Pak Agus. Pak Agus, untuk mendorong masyarakat Demak dan sekitarnya supaya beduk rebana dari Demak ini menang di API 2021, apakah sudah ada rangkaian kampanye atau promosi, Pak? Untuk promosi-promosi kita sudah dalam artian bergerilya ya, bergerilya itu kita sudah lewat grup-grup yang kita punya. Tiap saat kita di WA group itu yang di teman-teman, kemudian di grup-grup sekolah dan sebagainya, kita selalu ya, kita terus sampaikan untuk bagaimana teman-teman bisa lebih mudah cara ngevote-nya juga sudah kita bikin, layar-layarnya juga sudah. Dan kami kemarin kerjasama ada di UGM, kita dibantu alhamdulillah dan semuanya bagus, dibuatkan cara-cara untuk bagaimana kita memulai publikasi di media sosial. Terang dari kami yang tahu, tapi kurang lah. Kebetulan kami dibantu dari UGM. Baik, berarti selain program-program yang dilaksanakan Dinas Pariwisata juga dibantu generasi milenial, Pak ya, supaya Betul. Viral. supaya Ya, betul sekali. viral. Baik, buat yang nonton juga Betul ya, sekali. buat yang nonton jangan lupa turut mendukung Beduk Rebana Demak ini untuk menang nanti di API 2021. Caranya ada 3 kali ini ya. Yang pertama bisa lewat likes di Instagram Ayo Jalan-Jalan Indonesia. Yang kedua bisa likes videonya di akun YouTube API Award. Dan yang ketiga bisa melalui SMS Premium. Penjelasannya ada di Instagram API Award dan para duta API tentunya. Semoga berjaya dan menang Pak ya. Amin. Mau ngingetin juga yang bagi nonton, jangan lupa kalau ada pertanyaan langsung diketik di komen, nanti kita bacakan, dan ada Pak Mustafa dan Pak Agus yang bakalan menjawab. Dan jangan lupa nanti giveaway-nya 2 rebana dari Pak Haji Mustafa loh. Wow. Keren. Tapi ini udah Baik. ada yang beberapa yang nanya nih Mas Edi, kita tanyain Boleh. kali ya. Boleh. Yang Kalani, pertama silakan. dari Kak Hendra Huki nih, bagaimana Pak Haji Mustafa mempromosikan rebana dan beduk di masa pandemi ini?
Nih, kira-kira pas pandemi apakah jadi penjualannya agak turun atau tetap kencang, Pak? Pada waktu pandemi itu, ya ada penurunan, ada penurunan. Tapi alhamdulillah yang pesanan melalui online itu ya masih ada. Nah, itu Pak harus dikencar di online ya sekarang, karena sekarang susah kalau mau ke toko langsung melihat. Kalau online kan saya dari Jambi bisa pesen, Mas Edi dari Jawa Timur bisa pesen, nggak usah langsung ke Demak gitu. Berarti memang pada masa pandemi ini produksi dan penjualan bagaimana Pak? Kalau bisa dijelaskan. Masalah pesanan itu ya ini masih ada Mbak Pak, tapi masih ada. Ya, masih ada, tapi barang sudah jadi ambilnya ditangguhkan. Seperti Gresik ini tanggal 10 Januari harus jadi, ternyata sampai sekarang belum diambil. Oke. Berarti kalau mau beli kayak beduk itu harus pesan dulu ya Pak ya, nggak ada yang langsung ready stock, kecuali Itu rebana kali ya yang kecil. Tiga ukurannya Mbak. Kalau kebetulan pesen yang sudah ada ya langsung dibawa. Seperti kemarin orang Purwodadi kemarin itu beli yang garis tengah 85 cm langsung ada. Beli siang, sore langsung kirim. Oh gitu. Tapi Pak Haji Mustafa ada kepikir membuat versi mini kayak gantungan kunci gitu nggak Pak? Kalau turis kan biasa kalau beli rebana kegedean untuk dibawa pulang mungkin harganya mahal juga. Kalau gantungan kunci kan mungkin kayak 10.000 orang masih mau beli gitu Pak. Apakah ada terpikir ide untuk wisatawan nantinya? Iya, saya punya angen-angen tapi belum terlaksana. Semoga nanti generasi berikutnya pasti bisa mewujudkan cita-cita Pak Haji ya nanti. Amin. Baik, saya mau tanya nih ke Pak Agus. Pak Agus, beduk dan rebana ini kan sebuah kekayaan aset budaya dari Demak, Pak ya. Tadi sudah dijelaskan sebetulnya sedikit oleh Pak Haji bahwa mantan-mantan pegawai beliau kemudian terlatih dan menjadi pengusaha juga. Tetapi apakah dari Dinas Pariwisata pernah mengadakan pelatihan pembuatan beduk dan rebana ini untuk generasi mudanya, Pak? Kalau pelatihan membuat sampai dengan saat ini kita belum lakukan ya. Namun untuk festival-festival terkait dengan penggunaan rebana ini sering kita lakukan. Bahkan ini sempat tertunda yang harusnya akan bulan Agustus ini festival rebana sedang merencanakan untuk festival rebana. Walaupun nanti dalam proses pembuatannya memang Pak Mustafa ini yang pegang ini resepnya, kemudian tadi ada rahasia-rahasia khusus untuk beliaunya. Dari kami ikut memasyarakatkan ini loh rebana. Ya, rebana untuk generasi muda. Sekarang kita sudah merencanakan untuk membuat festival rebana modern. Mungkin nanti setelah pandemi barangkali di bulan Oktober atau November nanti akan kita lakukan. Sekarang ini kita tunda dulu, seharusnya kita mulai. Baik Pak, Okay. Semoga terlaksana dan waktu Oktober itu kita sudah bisa datang ya ke sana kali ini untuk sama-sama menyaksikan. Iya. Tapi kalau misalnya nanti kami undang Pak. Kalau di sekolah gitu ada nggak pelajaran rebana pakai muatan lokal gitu biar generasi mudanya tetap selalu senang dengan rebana, tahu cara menggunakan? Ada ya. Jadi di sekolah-sekolah juga ada sebagian sekolah yang di hari-hari tertentu mereka memainkan bersama dengan tarian jipen. Tarian jipen ini tarian khas dari Kabupaten Demak. Iringannya ini iringan rebana ini. Ya, jadi seperti itu. Jadi mirip tarian Melayu nggak sih Pak? Mirip Pak ya? Ya, kalau dilihat hampir mirip dengan
tarian Melayu. Tapi kita lebih ke nuansa lagu-lagunya juga lagu-lagu Islami ya, jadi seperti itu. Unik nih kalau ini Jawa Tengah, tapi keseniannya bernilai Melayu. Karena agama Mungkin Islam ada pengaruh dari zaman dulu kali ya, penyebaran Islam. Betul ya, betul. Selain rencana festival itu, kira-kira atau mungkin sudah Pak ya dilakukan pameran-pameran pariwisata Demak mungkin di kota-kota lain atau di luar negeri. Apakah Beduk Rebana ini juga menjadi salah satu andalan saat pameran? Iya, jadi pada saat pameran ini kita menggandeng beberapa para pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Demak, salah satunya dari pengusaha Beduk dan Rebana ini. Sama dengan yang lain, ada pengusaha batik, kemudian juga yang lain dari bahan kuningan dan sebagainya. Sebetulnya potensi ekonomi kreatif di Kabupaten Demak cukup banyak dan alhamdulillah juga didukung oleh orang-orang seperti Pak Haji Mustafa ini yang sampai dengan sekarang masih gelut di seni tradisional yang harus kita lestarikan bersama. Oke. Nah, Pak Haji Mustafa, apakah Bapak merasakan dampak positifnya Pak ketika Rebana dan Beduk Bapak ini dibawa oleh Dinas Pariwisata dipromosikan ke daerah-daerah? Bagaimana dampak positifnya bagi usaha atau perkembangan bisnis Rebana dan Beduk ini Pak? Alhamdulillah banyak sekali Pak. Seperti dulu diajak pameran ke JCC, itu yang meresmikan Pak SBY. Ya. Begitu diresmikan Pak SBY, dibuka Pak SBY, barang yang saya pamerkan langsung habis Pak. Oh. Luar biasa, alhamdulillah. Terus apa lagi Pak pengalamannya? Kok bisa sampai ke luar negeri itu awalnya bagaimana Pak? Ke Eropa. Orangnya Bang, dia kan jalan-jalan. Ya, ada penampilan Rebana, dia melihat, dia tertarik terus beli. Berarti kalau di luar negeri dia maksudnya lebih universal ya, jadi alat musik yang semua bisa main, nggak identik kayak harus Islam gitu, nggak kan Pak ya? Oke deh. Jadi, fungsinya bisa menjadi alat musik etnik. Ya. Iya, bisa siapa aja. Mungkin kita baca satu lagi pertanyaan terakhir. Boleh kalau ini dari Arisa Priyadi kali ya. ya. Ini kayaknya lebih cocok ke Pak Agus nih Pak. Sebagai ikon, apakah trendy yang ada di Kabupaten Demak selain Beduk dan Rebana? Kira-kira apa lagi Pak yang bisa diangkat dari potensi Demak? Pasti banyak banget nih. Iya, seperti yang kami sampaikan di depan, potensi ekonomi kreatif kami sangat luar biasa. Ya, ada beberapa pengusaha dan pengrajin batik di sini. Batik yang khusus memang berbeda dengan daerah-daerah yang lain. Ya, ada pengrajin batik, pengrajin cenderamata dari bahan tembaga. Caranya juga sudah luar biasa. Beberapa kali kita ikutkan pameran juga mendapat tanggapan yang sangat bagus dari para itu. Kemudian untuk kesenian banyak di sini pemain-pemain apa namanya kesenian, ada barongan, ada yang lain lah banyak. Kami berharap para penonton ini bisa berkunjung ke kami tentunya setelah pandemi nanti berakhir. Amin. Silakan berkunjung ke kami. Kami mempunyai TIC yang banyak akan kita berikan kepada teman-teman informasi-informasi, baik itu destinasi wisata, destinasi belanja maupun kuliner-kuliner kami yang patut untuk dicoba. Oh. Mau dong Pak bocorannya, kira-kira wisata kulinernya apa atau destinasi yang lagi hits apa Pak di Denmark Pak?
Kami ada pantai apa? dengan hutan mangrove-nya yang sudah berusia ratusan tahun ya. Jadi kalau panjenengan nanti ke kami menyusur sungai di bawah mangrove yang usianya sudah ratusan tahun itu sensasinya sangat luar biasa. Mau. Kemudian ada juga yang vegetasi yang lain, karena yang kesenian yang berbasis ada tarian dan festival yang diadakan oleh masyarakat setempat ini dan banyak. Dan untuk kulinernya silakan Apa Pak? asam-asam. Asam-asam apa Pak? Asam-asam itu terbuat dari bahan daging yang diolah dengan masakan dan rempah-rempah khusus ya. Ini memang dirahasiakan, tapi banyak dikelola oleh masyarakat di Kabupaten Demak. Rasanya nanti akan berbeda. Mungkin ditemui di tempat-tempat lain ada juga olahan daging, tapi untuk olahan ini berbeda. Kemudian yang jangan-jangan ini kulitnya untuk rebana, dagingnya untuk kuliner ini Pak ya. Jadi nggak ada yang disia-siakan dari kerbau atau sapinya gitu. Bahkan balungannya dibikin sop. Nah, sop balungan ini juga cukup banyak digemari masyarakat ini, dan rasanya juga perlu dicoba nih. Mbak Leni, Mas Edi, kalau ke Demak silakan bisa mencicipi. Kemudian yang sekarang baru tren juga kita angkat di Anugerah Pesona Indonesia ada jamu coro. Oh iya, ada jamu coro ini. Jadi masakan tradisional warga kami yang dulu waktu saya masih kecil ingat banyak dijajakan dengan digendong pakai tempat yang khusus. Kemudian sekarang sudah ada modifikasi beberapa warga yang menjajakan jamu coro ini lewat pakai kendaraan, pakai gerobak dan sebagainya. Dan bahkan sekarang sudah ada kemasannya di dalam bentuk saset ya, jamu coro instan. Oh instan, wow. Oh ya, jamu coro instan sudah ada. Tapi resepnya rahasia juga Pak ya? Resepnya rahasia. Baik, berarti lengkap kalian nih. Ada wisata alam, pantai dengan hutan mangrove tadi, menyusuri sungai. Ada minuman khas, ada makanan kuliner khas, ada asam-asam tadi. Kemudian ada wisata religi, ada makam Sunan Kalijogo. Wisata religi, ada Masjid Agung. Masjid Agung Demak yang masjid pertama yang dibikin oleh 9 wali yang ada di Tanah Jawa. Dan tidak kalah adalah beduk dan rebana ini. Dan rebana. Ada lagi Pak yang mau disampaikan, mungkin objek wisata yang menarik untuk dikunjungi lainnya? Iya, tadi ada beberapa hal. Kemudian kita juga punya ya, atau juga untuk di 3 itu teman kalian yang menonton acara ini ini menyimpan koleksi-koleksi peninggalan para pendahulu kami. Kita mempunyai sejarah yang panjang karena kerajaan Islam pertama di Indonesia ya ada di